Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di sini di channel Mulyadi Mulyadi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus penjumlahan pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah mempunyai satu buah format daftar nilai ujian sekolah. Daftar nilai ujian sekolah ini bukan daftar nilai ujian sekolah yang sebenarnya. Ini hanya sebagai contoh untuk kita mempraktekkan bagaimana cara menggunakan rumus penjumlahan pada Microsoft Excel. Nama siswa di sini juga bukan nama yang sebenarnya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 rumus penjumlahan pada Microsoft Excel. Rumus penjumlahan yang pertama, seperti contoh ini, sama dengan sum buka kurung G9 tambah H9 tambah I9 tambah J9 tambah K9 kemudian tutup kurung. Jika misalnya kita ingin menjumlahkan daftar nilai siswa yang nomor urut 1 ini, kita ingin meletakkan jumlah nilainya pada sel yang ini. Caranya, ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung, kemudian klik pada sel G9, maka pada rumusnya otomatis muncul G9. Kenapa ini muncul G9? Karena sel yang kita klik berada pada posisi kolom G dan baris ke-9. Maka yang muncul pada rumusnya adalah G9. Kemudian ketik tambah. Kemudian klik lagi pada sel H9. Maka pada rumusnya otomatis muncul H9. Kemudian ketik tambah lagi. Kemudian klik pada sel I9. Ketik tambah lagi. Kemudian klik lagi pada sel J9. Ketik tambah lagi. Kemudian klik lagi pada sel K9. Dan yang terakhir, jangan diketik lagi tambahannya. Kita ketik tutup kurung. Kemudian enter. Nah, maka hasilnya 399. Untuk menjumlahkan daftar nilai di bawah ini, kita tidak perlu lagi mengetik rumusnya. Kita bisa mengopi rumus yang sudah kita pasang pada sel yang ini. Caranya, klik pada sel yang sudah kita pasang rumus, kemudian letakkan kursor pada sudut kanan bawah, kemudian klik 2 kali, klik. Nah, maka jumlah nilai siswa di bawah ini otomatis terjumlahkan. Sekarang kita lanjutkan menjumlahkan daftar nilai ini dari atas ke bawah. Dari sel G9 sampai dengan sel G18. Dan kita akan meletakkan jumlah nilainya pada sel G19. Caranya, ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian tutup kurung, kemudian klik pada sel G9, kemudian ketik tambah, klik lagi pada sel G11, kemudian ketik tambah, klik lagi pada sel G12, kemudian ketik tambah, klik lagi, ketik tambah, klik lagi, ketik tambah, sampai seterusnya.
Nah, yang terakhir jangan diketik tambah lagi, tapi diketik tutup kurung. Kemudian enter. Nah, maka hasilnya 799. Dan untuk menjumlahkan nilai siswa yang lain, kita tinggal klik pada sel yang sudah kita pasang rumusnya, kemudian tarik. Nah, seperti ini. Maka jumlah nilai masing-masing siswa akan terjumlahkan secara otomatis. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada rumus penjumlahan yang kedua. Ini kita hapus dulu. Rumus penjumlahan yang kedua ini adalah rumus sum juga, yang menggunakan koma sebagai pemisah. Caranya, klik pada sel yang ingin kita letakkan jumlah nilai siswanya, ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian kurung buka, kemudian klik pada sel G9, kemudian ketik koma, klik lagi pada sel H9, kemudian ketik koma, klik lagi pada sel I9, kemudian ketik koma, klik lagi pada sel J9, kemudian ketik koma, klik lagi pada sel K9. Dan yang terakhir ini, jangan diketik koma lagi, kita ketik tutup kurung. Kemudian enter. Nah, maka hasilnya 339. Dan untuk menjumlahkan nilai siswa di bawah ini, kita tidak perlu lagi mengetik rumusnya. Kita bisa mengopi. Caranya, klik pada sel yang sudah kita pasang rumus, kemudian letakkan kursor di pinggir sebelah kanan bawah, kemudian klik 2 kali, klik. Nah, maka nilai siswa di bawah ini terjumlahkan secara otomatis. Dan sekarang kita lanjutkan cara menjumlahkan dari atas ke bawah. Caranya, klik pada sel yang ingin kita letakkan jumlah nilainya, kemudian ketik sama dengan, kemudian ketik sum, kemudian ketik buka kurung, kemudian klik pada sel G9, kemudian ketik koma, klik lagi pada sel G11, kemudian ketik koma, G10, kemudian ketik koma, kemudian klik lagi pada sel G11, kemudian ketik koma, dan seterusnya. Dan pada sel yang terakhir, jangan lagi diketik komanya, tapi diketik tutup kurung. Kemudian enter. Maka hasilnya 799. Dan untuk menjumlahkan nilai siswa yang lain, yang di sini kita tidak perlu lagi mengetik rumusnya. Kita klik pada sel yang sudah kita pasang rumus, kemudian drag. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan menggunakan rumus sum standar. Ini kita hapus dulu.
Nah teman-teman, ini adalah rumusan standar. Cara menggunakannya, klik pada sel yang ingin kita letakkan jumlah nilainya, kemudian ketik sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok sel yang ingin kita jumlahkan, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka hasilnya 399. Untuk menjumlahkan daftar nilai siswa di bawah ini, kita tidak perlu lagi mengetik rumusnya. Klik pada sel yang sudah kita pasang rumusnya, kemudian letakkan kursor di bawah kanan bawah, kemudian klik 2 kali. Nah, maka hasilnya jumlah nilai siswa yang di bawah ini terjumlahkan secara otomatis. Dan untuk menjumlahkan dari atas ke bawah, caranya klik pada sel yang ingin kita letakkan jumlah nilainya, kemudian ketik sama dengan sum, buka kurung, kemudian klik pada sel yang ingin kita jumlahkan, kemudian drag, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, untuk menjumlahkan nilai siswa yang lainnya, caranya rumus yang sudah kita pasang, kita copy, klik pada sel yang sudah kita pasang rumusnya, kemudian drag. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan cara menggunakan rumus penjumlahan berikutnya. Ini kita hapus dulu. Nah teman-teman, ini adalah rumus penjumlahan yang dapat menjumlahkan beberapa rentang atau kelompok sel yang menggunakan tanda koma sebagai pemisah kelompok sel. Di sini rumus ini sama dengan sum, kemudian tutup kurung, G9.2 K9, kemudian menggunakan koma sebagai pemisah kelompok sel. Bagaimana caranya menjumlahkan menggunakan rumus ini? Cara menggunakan rumus ini, misalnya kita ingin menjumlahkan semua daftar nilai siswa dan kita tempatkan jumlah total nilainya di sini, di sel yang ini. Caranya, klik pada sel yang ingin kita letakkan jumlah total nilai siswanya, ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung, kemudian blok sel yang ingin kita jumlahkan, kemudian ketik koma, kemudian blok lagi sel yang ingin kita jumlahkan, kemudian ketik koma, blok lagi sel yang ingin kita jumlahkan, ketik koma sebagai pemisah, kemudian blok lagi, ketik lagi koma, kemudian blok lagi, kemudian yang terakhir tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka hasilnya total nilai siswa terjumlahkan pada satu sel, 4005. Cara yang kedua, ini kita hapus dulu. Cara yang kedua, ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian tutup kurung, kemudian blok semua nilai siswa ini, kemudian tutup kurung, kemudian enter.
Nah, maka hasilnya juga sama, 4005. Ataupun rumus ini bisa juga menjumlahkan, kita hapus dulu. Jumlah nilai angka ini kita pindahkan dulu. Kita copy, kita pindahkan di sini. Dan kita jumlahkan di sel yang ini. Caranya, jumlah angka yang ini dan jumlah angka yang ini kita jumlahkan totalnya di sel yang ini. Caranya ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian tutup kurung, buka kurung, maaf. Kemudian blok semua angka nilai ini. Kemudian ketik koma. Kemudian blok lagi semua angka nilai ini, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka hasilnya 8010. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan rumus selanjutnya. Ini kita hapus dulu. Rumus selanjutnya adalah rumus autosum. Caranya, jika kita ingin menjumlahkan jumlah nilai siswa di sel yang ini, caranya klik menu home, kemudian di sini ada autosum. Klik autosum. Nah, seperti ini, maka jumlah nilainya sudah di blok, kemudian kita enter. Nah, maka hasilnya 399. Dan untuk menjumlahkan jumlah nilai siswa di bawahnya, tinggal klik pada rumus yang sudah terpasang, kemudian klik 2 kali. Nah, seperti ini. Dan jika kita ingin menjumlahkan dari atas ke bawah, caranya letakkan kursor pada sel yang ingin kita letakkan jumlah nilainya, kemudian klik autosum, klik, kemudian enter. Nah, seperti ini. Untuk menjumlahkan nilai yang di sini, klik pada sel yang sudah kita pasang rumusnya, kemudian drag. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, beginilah cara menggunakan rumus penjumlahan pada Microsoft Excel. Dan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membuat video-video menarik lainnya buat teman-teman. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.